Indonesia, dengan luas lautan yang mencapai 2/3 dari wilayahnya, dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki garis pantai yang panjangnya lebih dari 81.000 km, menjadikannya salah satu yang terpanjang di dunia. Lautan yang mengelilingi negeri ini tak hanya indah, tetapi juga kaya akan sumber daya alam. Berbagai jenis ikan, terumbu karang, rumput laut, serta kekayaan hayati lainnya tumbuh subur di Laut Indonesia, menjadikannya aset yang sangat berharga bagi bangsa. Potensi besar yang dimiliki oleh wilayah pesisir dan Laut Indonesia bukan sekedar untuk dipandang. Laut kita adalah jantung kehidupan bagi masyarakat pesisir, menjadi sumber penghidupan bagi jutaan jiwa yang hidup di garis pantai. Laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga menjadi bagian dari budaya, identitas, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat pesisir, laut adalah kehidupan itu sendiri. Namun, tidak semua pantai dan wilayah pesisir Indonesia dimanfaatkan secara optimal. Banyak dari pantai-pantai ini yang menyimpan potensi besar untuk dikembangkan, baik dari segi perikanan, budidaya laut, maupun pariwisata. Sayangnya, hingga kini potensi tersebut belum sepenuhnya digarap dan dikelola dengan baik. Ada pantai-pantai yang bahkan hingga kini dibiarkan alami, tanpa upaya untuk membangun sektor budidaya yang bisa membantu perekonomian lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, mengapa potensi ini belum dimanfaatkan? Video dokumenter ini akan membawa Anda menjelajahi salah satu pantai di daerah Gorontalo yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Di pantai ini, kekayaan sumber daya laut dan keindahan alam begitu melimpah. Namun, mengapa hingga kini pantai ini belum dimanfaatkan secara maksimal? Apa yang menjadi hambatan utama dan apa yang bisa dilakukan agar potensi ini bisa terrealisasi demi kesejahteraan masyarakat setempat? Berjarak 7 km dengan estimasi waktu 18 menit, pantai ini terletak di Jalan R. Aceh Slamet Leato Selatan, Kecamatan Dumuraya, Kota Gorontalo. Dalam perjalanan menuju pantai ini, kami menemukan banyak pantai yang dikelola dengan baik maupun pantai yang tidak dikelola dengan baik. Tetapi pandangan kami tertuju pada pantai ini. Pantai yang kami tidak ketahui namanya. Menurut sejarah, pantai ini dulunya menyatu dengan sebuah rumah makan yang tidak jauh dari pantai tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, rumah makan itu tutup, pantai itu pun sepi. Di balik hamparan pasir putih dan demburan ombak yang menenangkan, tersembunyi sebuah kisah yang penuh tantangan. Pantai ini yang seharusnya menjadi permata pariwisata, kini terabaikan dan terancam oleh masalah sampah yang kian menumpuk. Sampah-sampah ini bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga mengancam ekosistem laut dan kesehatan lingkungan sekitar. Hewan laut dan burung pantai kerap terjebak atau memakan sampah yang akhirnya mengganggu keseimbangan alam. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Gorontalo, produksi sampah di wilayah pesisir mencapai lebih dari 500 ton per bulan, dengan sebagian besar limbah plastik dan organik. Sayangnya, banyak dari sampah ini berakhir di pantai-pantai yang tidak terkelola dengan baik. Namun, di tengah tantangan ini, tersimpan potensi luar biasa. Pantai ini memiliki keindahan alam yang memikat, panorama matahari terbenam yang memukau, keanekaragaman hayati yang kaya, dan daya tarik alami yang bisa menarik wisatawan lokal maupun internasional. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS Gorontalo, sektor pariwisata menyumbang kurang dari 10% pada PDB provinsi, meskipun potensi pengembangan masih sangat besar. Dengan pengelolaan pantai yang baik, dampaknya bisa meningkatkan kontribusi ekonomi hingga 20-30% dalam 5 tahun ke depan. Jika dikelola dengan baik, pantai ini dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi penduduk setempat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas.
Tidak hanya itu, pengelolaan yang bijak dapat mengedukasi pengunjung tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Kita butuh langkah nyata. Peran serta pemerintah, dukungan masyarakat, dan kesadaran kolektif menjadi kunci agar pantai ini bisa kembali hidup. Bersama, kita bisa mengubah tempat yang terabaikan ini menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan, yang mendukung alam dan manusia. Di orang dia dapat marah ada kamari karena ada di behind the skin kamat mau dapat lihat jangan kamu kasih lihat kan Jadi masih sekolah jaga balauka. selama ini ku nanti